Ya, baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman para mahasiswa, kita akan melanjutkan pembahasan settingan skripsi untuk membuat penomoran halaman. Kita buka file yang sebelumnya, kita sudah membuat sampai dengan heading ya, heading 1, heading 2, dan heading 3. Kita lihat kembali. Nah, ini heading 3 sudah ada, dan heading 2 pun sudah ada contohnya. Ya, ini heading 2, ini heading 1 ya, ini heading 2, dan ini heading 3. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya membuat penomoran halaman. Ini juga materi yang sangat penting ya. Syarat untuk membuat penomoran halaman, yang pertama kita harus sudah ada file skripsinya dulu ya. Kemudian sudah kita buat section break. Jadi langkah yang pertama, kita buka dulu halaman sampul. Pada halaman sampul ini tidak ada halaman ya, jadi kita biarkan saja ya, tidak perlu diubah. Kemudian kita lanjut halaman lembar persetujuan. Juga di sini tidak ada halaman. Kemudian halaman pengesahan tidak ada halamannya. Kemudian lanjut ke halaman kata pengantar. Di sini kita mulai halaman I1. Jadi caranya, silahkan klik pada halaman kata pengantar, boleh pada judulnya, yang penting kursornya berada di sini. Kemudian klik pada menu insert. Ya, klik pada menu insert. Maaf, saya zoom. Klik pada menu insert. Kemudian lihat footer. Klik pada footer ini. Klik pada footer. Kemudian di bagian bawahnya klik edit footer. Klik edit footer. Nah, di sini perhatikan pada toolbar. Kebetulan saya ini menggunakan Microsoft Office 2019. Pada toolbarnya di sini, pada toolbar header and footer ya. Di sini ada tombol link to previous yang sedang aktif. Mana tandanya sedang aktif? Berwarna abu-abu. Jadi ini harus kita off-kan dulu. Link to previous. Klik. Nah, ini artinya segala perubahan yang kita buat pada halaman ini akan berpengaruh pada halaman belakang. Pada halaman sampul, pada halaman lembar pengesahan itu akan berpengaruh kalau tombol ini aktif. Jadi, supaya halaman belakang tidak terotak-atik lagi, tidak berubah, jadi ini harus dinonaktifkan. Caranya klik saja di sini. Nah, sekarang sudah nonaktif. Nah, kita nih masih berada di dalam halaman edit header and footer. Langkah selanjutnya, klik pada menu insert kembali. Klik pada menu insert kembali. Kemudian baru pilih page number. Page number ini dipilih dulu format page number. Format yang akan digunakan. Karena ini halaman kata pengantar, jadi number formatnya berbentuk I kecil. Kemudian buat di sini start dari I1. Kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya, ini belum muncul nomornya, halamannya belum muncul, baru pengaturannya. Langkah selanjutnya,
klik pada menu insert, kemudian klik page number, kemudian pilih, karena kita ingin berada nomornya di bawah, klik button of page. Setelah itu pilih ini, yang di sebelah kanan. Maaf, di tengah ya. Kalau itu di tengah, di sini. Nah, klik ini. Nah, kita lihat sudah ada I1 ya di bawah kata pengantar. Kemudian klik tombol close yang ada di atas pada toolbar. Nah, di sini klik tombol close untuk keluar dari header and footer. Close. Nah, kita perhatikan ini halaman kata pengantar. Kita lihat di bawahnya sudah ada angka I1. Kemudian di bawahnya I2, halaman 2-nya. Abstrak. Abstrak juga sudah ada I3. Daftar isi. I4, daftar tabel. I5. Ini I6. Sampai dengan daftar lampiran I7. Nah, kita balik ke halaman sampul. Kita cek. Halaman sampul aman, tidak ada halamannya. Kalau ada halamannya berarti ada kesalahan pada pembuatan section break. Kita lihat lembar persetujuan, tidak ada kan? Tidak ada halamannya persetujuan. Kata pengantar yang ada. Baik. Pada langkah ini kita sudah sukses membuat halaman pada section yang bagian ini. Ya, pada bagian yang oranye ini sudah ada halaman I1, I2 dan seterusnya. Yang di atasnya sampul, lembar persetujuan, lembar pengesahan tidak ada halaman. Sekarang kita lanjut ke bab 1. Nah, bab 1. Nah, di sini pada bab 1, klik pada judul bab 1. Nah, di sini boleh. Yang penting kursornya berada di dalam bab 1. Kemudian langkah selanjutnya, bab 1 ini pada bab dia berbeda antara halaman pertama dengan halaman keduanya. Nah, coba kita lihat bab. Ini halaman satunya, ini halaman 2, ini halaman 3. Halaman 1 dengan halaman 2-nya berbeda aturannya. Halaman 1 di bawah, halaman 2 di atas. Berbeda. Nah, jadi pengaturannya seperti ini. Kembali ke bab 1. Yang pertama kita lihat footernya dulu. Klik pada menu insert. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Ya, klik pada menu insert. Ya, kemudian klik footer. Kemudian edit footer. Nah, setelah diedit footer, tiba-tiba di sini sudah ada halamannya. Tidak perlu panik, biarkan saja. Nah, sudah ada footernya. Tidak perlu panik, biarkan saja dan jangan dihapus dan jangan diapa-apain. Kemudian
Perhatikan di atas di bagian toolbar. Nah, dihilangkan dulu link to previous. Hilangkan. Nah, sudah hilang. Oke. Setelah hilang to previous. Kemudian langkah selanjutnya, ini kan halaman 1 dari bab 1 ya. Halaman satunya, halaman pertama dari bab 1. Itu berbeda dengan halaman 2-nya. Karena berbeda, diconteng ini. Different first page pada header and footer-nya. Pada toolbar header and footer, different first page. Conteng. Setelah diconteng, ditunggu sebentar dan diperhatikan. Nah, kalau tombol link to previous-nya aktif, di off-kan kembali. Ya, setelah itu klik pada menu Insert. Klik pada menu Insert. Kemudian klik Page Number. Page Number, format Page Number. Nah, di sini pilih number 1 2 3. Kemudian Start at angka 1. Klik OK. Setelah itu, klik lagi menu Insert. Kemudian klik Page Number. Klik Bottom di bawah. Nah, pilih yang ini di tengah. Nah, di sini sudah ada nomor 1. Sudah ada nomor 1 untuk bab 1. Kemudian silahkan klik tombol Close Header and Footer. Kita mau ngecek. Kita lihat bab 1-nya sudah ada nomor 1 di bawah ya. Daftar lampiran masih halaman I, sudah oke ya, tidak masalah. Nah, halaman udah siap di pendahuluan, halaman 1 pendahuluan. Kemudian di halaman 2-nya dari bab 1 itu, halaman 2 bab 1, kita setting dulu. Kita klik pada halaman 2-nya, ini halaman 2-nya. Halaman 2-nya kita lihat juga ada halaman. Tidak masalah. Ini tidak perlu khawatir, ini akan kita hapus. Jadi langkah yang pertama, klik menu Insert. Kemudian klik Footer, karena dia di bawah, klik Footer. Edit Footer. Kemudian ini, angka 2 ini boleh dihapus. Coba kita hapus. Nah, diklik saja dan dihapus.
Coba kita close header and footernya. Ini close ya. Nah, kita lihat di halaman 2-nya sudah tidak ada nomor. Halaman 1 masih ada nomornya. Di bab 1. Dan di lampiran masih ada juga nomornya I. Nah, sekarang kita menuju lagi ke halaman 2. Ini halaman 1 kan. Ini halaman 2 bab 1. Sekarang kita ingin memberi penomoran dia di sini, di atas. Jadi caranya, pastikan kursor berada pada halaman 2 ini, kemudian klik insert, klik menu insert, kemudian klik header. Nah, header, karena di atas itu header, edit header. Nah, di sini perhatikan kembali, sebelum mengapa-ngapain, pastikan tombol link to previous-nya hilang. Dihilangkan dulu. Sub. Nah, baru dihilangkan. Setelah dihilangkan, tombol link to previous-nya, kemudian baru di insert nomornya. Caranya klik insert, kemudian klik page number, kemudian karena nomornya di atas, top. Kemudian ambil ini yang nomor 3, top, kemudian di kanan. Klik. Kita lihat sudah ada angka 2. Kemudian klik tombol close header and footer. Kita cek halaman 2 di bawah kosong, di atas ada. Kemudian ini halaman 1 pada bab 1 masih ada. Di atasnya tidak ada ya. Ini masih juga halaman I. Nah, ini lampiran masih I, tidak berubah ya. Ini pendahuluan halaman 1. Nah, maaf ada kesalahan teknis, tertekan tombol. Kemudian halaman 2-nya di atas, kita lihat. Dan halaman 3-nya juga di atas. Halaman 4. Nah, ini kembali ke bab 2. Nah, sampai dengan bab 1 kita sudah oke. Nah, bab 1-nya sudah aman ya. Bab 1, nomor 1 di bawah, halaman 2 di atas. Halaman 3 juga di atas. Ini dia. Halaman. Kemudian sekarang kembali lanjut ke bab 2. Bab 2 caranya sama dengan bab 1 tadi. Bab 2, buat penomoran dulu di bawah. Ya, di bawah. Di sini. Di bab 2 di bawah. Di halaman 1 dari bab 2. Caranya sama, klik menu insert. Ya, nanti lama-lama akan terbiasa. Klik menu insert, kemudian klik menu footer, dan klik edit footer. Nah, sebelum mengapa-ngapain, silakan buang dulu tanda link to previous. Setelah itu, langkah selanjutnya, karena ini halaman pertama, harus diingat, dibuat different perspective. Setelah itu, kalau muncul link to previous lagi, dihilangkan lagi itu previousnya. Nah, maka halamannya akan muncul sendiri. Di sini halaman 4. Lanjutan dari halaman yang tadi. Nah, halaman sebelumnya kan 3 ya. Ini halaman 4. Kalau belum muncul,
Nah, katakanlah di sini belum muncul. Nah, mungkin ada komputer yang berbeda ya. Nah, di sini katakanlah belum muncul katakanlah. Ya, contohnya seperti ini. Ini belum muncul. Ini belum muncul. Cara memunculkannya, klik dulu di sini, insert, kemudian page number, format dulu page numbernya, format page number. Nah, di sini number ini. Nah, di sini page numbernya untuk bab 2 jangan kita ketik start, tetapi continue. Continue from previous section. Oke. Setelah itu, klik insert page number, kemudian baru ambil bottom page number, bottom of page, kemudian ambil di tengah. Klik. Nah, kita lihat sudah ada angka 4. Kemudian kita close header and footer-nya. Kita lihat, kita periksa lagi. Nah, ini halaman 3. Halaman 3 di atas. Masuk ke halaman bab 2, nomornya di bawah 4. Ya. Kemudian halaman selanjutnya dari bab 2, nomornya sudah ada di atas, halaman 5 ya. Di bawahnya kosong. Di atasnya 5. Kalau di halaman 5 ini belum muncul, caranya sama juga dengan seperti tadi di halaman, sama dengan cara membuat halaman 2 dari bab 1. Caranya, tekan mouse dulu di sini, klik mouse di sini di halaman yang ingin diedit, kemudian klik insert header ya. Nah, karena di atas header, edit header. Nah, di sini. Sebelum digapa-ngapain, ingat hapus dulu link to previous. Nah, ini katakanlah belum ada. Nah, ini saya hapus. Ya. Kemudian klik insert, klik page number, format dulu page numbernya. Kemudian ambil continue from previous. Klik OK. Kok lari ke sana? Nah, udah betul. Nah, di sini dihapus. Tadi ini sudah saya Ctrl Z ya. Nah, ini dihapus. Kemudian insert page number, top, ambil yang ini. Sudah ada angka 5 di sini. Kemudian klik close header and footer. Nah, kita cek. Nah, ini di bab 2, nomornya di bawah, selanjutnya di atas ya. Nah, bab 1 masih oke. Bab 1 di bawah masih oke. Kemudian bab 2 sudah oke. Bab 3 sekarang. Bab 3. Nah, bab 3 ini karena memang belum ada halaman 2-nya ya. Belum ada, baru hanya satu halaman. Jadi tidak masalah. Jadi halaman 3-nya di bab 3. Di sini klik insert footer, edit footer. Nah, ini halaman 1 dari bab 3 ya. Halaman 1 dari bab 3. Sebelum ngapa-ngapain, dihapus link to previous. Kemudian pada halaman 1 ini, khusus pada halaman 1 dari sebuah bab, conteng different. Ya.
kemudian hapus link to previous-nya. Hapus link to previous. Dah, kemudian halamannya biasanya akan muncul otomatis. Ya, halamannya bab 3 ini akan muncul otomatis. Nah, seperti ini. Close header and footer. Halaman bab 3 oke. Halaman bab 4. Nah, ini begitu juga. Insert footer, edit footer ya. Ingat sekali, ini sangat penting, link to previous nih harus dinonaktifkan sebelum ngapa-ngapain. Kemudian ini different dicenteng dan link to previous dihapus lagi. Kemudian close header and footer. Bab 4 sudah oke, bab 5 begitu juga. Insert footer, edit footer. Link to previous hapus, ditandai different, kemudian hapus lagi link to previous. Nah, kemudian close header and footer. Kita lihat halaman penutupnya juga sudah. Ya, daftar pusaka ini halamannya di bawah. Ya, sama juga caranya, insert footer, edit footer, kemudian link to previous dihilangkan, kemudian centeng different, buang lagi link to previous. Nah, kita lihat sudah ada halamannya. Baik, kita review dari halaman pertama. Halaman sampul, ini tidak ada halamannya, sudah oke. Lembar persetujuan tidak ada. Kata pengantar I1. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Nah, kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Ya, kita lihat dulu. Nah, kita penomoran sudah, kemudian membuat daftar isi. Nah, di sini akan kita buat daftar isi. Baik, kita tampilkan dulu tombol show hide. Nah, di sini kita buat di sini di tombol dimulai ya. Nah, di sini kita hapus dulu mulai. Nah, akhir ini jangan dihapus karena di sini akan ada backbreak yang tidak terlihat. Ya, di sini kursornya, lihat. Nah, kursornya di sini. Kemudian klik pada menu reference. Kemudian klik table of content. Nah, di sini klik daftar isi otomatis. Ya. Nah, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan daftar isinya sudah ada dari kata pengantar, kemudian abstrak, daftar isi, daftar gambar, ya, pendahuluan. Nah, ini kita lihat, ini adalah ini adalah heading 1 ya. Ini yang tulisan bab 1 ini heading 1. Ini heading 2 dari bab 1. Ini heading 1 ya. Kemudian 2.1 ini heading 2. 2.1.1 ini heading 3.
Karena ini bab 3, bab 4, bab 5 memang belum ada subnya ya, belum ada heading 2-nya. Nanti pada tugas silahkan dibuat juga bab 3, bab 4, bab 5-nya ada headingnya. Ada heading 2-nya, minimal 2 biji. Minimal 2 buah. Baik, selanjutnya ini bisa dimodifikasi ya. Nah, ini tulisan isi ini boleh dihapus seperti ini. Kemudian yang bab-bab ini bisa dibolkan ya. Jangan diblok dulu. Diblok, kemudian ya ini Ctrl B saja ya. Jadi pada teks yang mau itu klik saja di tengah teksnya, kemudian Ctrl B seperti ini. Ini klik pada tengah B, kemudian di tengahnya ini Ctrl B, tidak mesti diblok ya. Di tengah katanya saja bisa dibolkan seperti ini. Yang mana yang mau dibolkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak masalah ya, tanda-tanda hitam ini. Kemudian akhir, nah ini baru bisa dihapus. Caranya hidupkan dulu show hide, kemudian tekan di atas. Akhir ini boleh dihapus. Yang penting pick break-nya jangan hilang. Itu saja. Baik, kalau ini yang sebelah titiknya, kalau ingin dirapikan lagi masih bisa. Itu caranya diblok saja. Diblok semuanya dari atas sampai bawah. Seperti ini sudah diblok. Kemudian di sini pada right tab ini bisa ditarik sedikit sampai dengan nomor 13 misalnya ya. Udah. Setelah itu di tab lagi. Nah, setelah huruf I misalnya tab sekali. Seperti ini ya. Ini seandainya diinginkan seperti ini. Nah, tidak masalah ya. Tapi ini di setting ini apabila semuanya sudah selesai. Apabila mau ngeprint, udah fix semuanya, baru setting daftar isinya. Karena kalau isinya nanti kita ubah-ubah lagi, isi di sini diubah kan, otomatis halamannya akan berubah. Kalau ini ada penambahan, ada pengurangan di dalam isi, untuk mengupdate daftar isi itu caranya. Nah, klik kanan saja di sini. Nah, ini pada tombol ini. Nah, di sini ada tombol update table. Klik, kemudian update entry table, klik OK. Nah, itu kalau ada penambahan sub-sub lain. Kalau hanya tidak ada penambahan heading, tidak ada penambahan subjudul, itu hanya update halaman saja. Klik di sini update number only. Klik OK setelah itu. Nah, kita lihat daftar isinya sudah selesai. Sesuai dengan halaman-halaman yang kita buat. Kita perhatikan di sini
lembar persetujuan, lembar pengesahan tidak muncul di daftar isi karena itu memang tidak kita buat sebagai heading. Nah, sampai di sini videonya sudah selesai dulu untuk membuat penomoran dan daftar isi. Dan membuat daftar pusaka akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu para mahasiswa, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada tayangan video berikutnya. Terima kasih.